Gua orang Indonesia dan gua dibilang gua orang termalas satu dunia. Dan ini ada surveinya guys, bahkan bisa dibilang fakta, dimana kita hanya mau jalan kaki tuh 3.000-an langkah tok. Yep, kita orang termalas jalan kaki satu dunia. Ya panas sih. Gua orang Indonesia. Orang bilang biji kita kecil karena mayoritas dari kita tidur di bawah 6 jam. Dan ini semua adalah narasi yang dibangun oleh dokter ini, di mana dia kasih tahu kalau misalnya kita tidur di bawah 6 jam, probabilitasnya sangat tinggi kalau misalkan biji kita mengecil. Men who sleep 5 hours a night have significantly smaller testicles than those who sleep 7 hours or more. Dan dari semua data-data ini akhirnya nge-trigger gue pengen tahu emang seberapa parah sih orang Indonesia. Dan akhirnya gue beli smartwatch dari Apple untuk nge-track kesehatannya gue, untuk memastikan apakah memang benar kehidupan orang Indonesia separah seperti data-data yang disebutkan di survei tersebut. Walaupun jujur aja gue berasa konyol banget pertama kali gue denger teknologi smartwatch. Yang paling mudah, gue berasa gue kagak butuh lagi ada satu barang yang gue harus ingat, gue tuh harus charge. Dan kalau ngomongin specifically Apple Watch ini malah bikin gue terganggu sama notifikasi-notifikasi yang masuk dari iPhone-nya gue. Dan konyolnya kalau misalnya udah dapat notifikasi, gue mau kagak mau tetap harus balasnya pakai iPhone. Walaupun technically bisa sih, cuma gue berasa lu gimana cara yang ngetik di sini sih kayak susah banget gak sih? Pokoknya gue berasa gue sangat skeptis sama teknologi ini. Gue berasa bener kagak worth it. Gue sangat skeptis sampai akhirnya gue ketemu suatu use case yang cocok untuk kehidupan bapak-bapak seperti gue, yang suka dimarahin istrinya karena cuma bertanya. Yep, cuma bertanya. Cik, handphone aku di mana ya? Cari pakai mata, woi. Itu dulu. Kalau sekarang gue bisa langsung pencet aja. Gue pencet yang sebelah sini nih. Nanti gue kasih lihat lebih detailnya. Langsung bunyi. Jadi gue udah tahu, gue gak dimarahin lagi. Jadi setelah beli di 1 bulan lalu, gue mendedikasikan diri gue untuk selalu memakai smartwatch di kesehariannya gue, untuk tahu seberapa parahnya sih kesehatan orang Indonesia. Dimana jujur aja buat orang yang gak suka pakai jam tangan, seperti yang kalian bisa lihat di video-video gue sebelumnya, gak pernah kan ada jam tangannya gue. Dan sekarang gue harus pakai, dan jamnya segede ini. Beneran kagak enak banget, sama sekali tidak nyaman. Lu bayangin lu kalau mau tidur harus pakai jam tangan segede ini. Bener-bener gak enak banget guys. Lu bayangin lu mau tidur ya, tapi ada jam segede ini. Dimana lu biasanya lu tidur ya gak pakai jam gitu. Seberapa susahnya untuk tidur pules dengan ada jam segede gaban di tangan lu. Tapi demi membuktikan bahwa orang Indonesia kagak separah di data-data survei reportase tersebut, gue pengen coba buktiin. Dan hasilnya selama 30 hari cukup mengejutkan gue. Sebagai orang yang memberikan impresinya sangat produktif di dunia maya ini, gue memang suka banget jalan ke kiri, jalan ke kanan untuk mencari nafkah, aka minta invoice. Dan datanya selama 1 bulan kebelakang ternyata gue jalan kaki cuma 5.000-an langkah. Seperti kalian bisa lihat di data ini bahwa gua itu masih di atas rata-rata orang Indonesia yang katanya cuma 3.000-an langkah. Tapi seperti kalian tahu juga ada reportase yang ngasih tahu kalau misalnya kita mau mempunyai kehidupan yang sehat, probabilitas kita untuk menaikkan angka harapan hidup kita makin tinggi, kita butuh minimum 10.000 langkah. Dan gue jauh di bawah itu. Dan terlihat sih gue cuma sekali dua kali doang yang bisa nyampe tembus 10.000. Dan abis itu gue lihat jam tidurnya gue, dimana pas gue liat ini gue happy banget. Ternyata biji gue masih gede. Yap, seperti kalian bisa lihat ternyata gue di atas 6 jam, dimana 6 jaman hampir 7 jam lah, 6 jam 50 menitan. So, apa poin besar dari eksperimen ini? Apakah smartwatch ini beneran bisa ngubah hidup lu? Bisa bikin lu tambah sehat lagi? Gue berasa sangat terlalu dini untuk bisa ngomongin sampai ngubah hidupnya gue. Tapi gue berani komentar ada satu fitur yang menurut gue sangat membantu kesehariannya gue.
Fitur pertama adalah gue ada action button di mana gue langsung klik itu langsung dia nge-record gue punya kegiatan olahraga. Ini sangat cocok buat gue yang pengen tahu banget gue tuh udah buang waktu berapa banyak. Kalau misalnya gue udah taruh goal gue juga, gue berasa exercise itu max 30 menit. Di luar itu menurut gue bukan exercise. Jadi setelah 30 menit langsung ada getaran kasih tahu bahwa exercise ring close, dan itu juga memberikan dopamin yang menurut gue sehat buat diri gue bahwa gue udah melakukan sesuatu. Menurut gue itu the perfect way to start our day. Kayaknya itu bagus banget untuk kita di pagi hari atau saat kita bangun, kita melakukan sesuatu kegiatan yang sangat mudah buat kita, dan habis itu mendapatkan notifikasi kita sudah melakukan kegiatan tersebut. Dan di Apple Watch ini kalian bisa custom dan bisa ditaruh kalian punya to-do list. Jadi kalian bisa custom, kalian punya Apple Watch, kalian punya watch face kalau mereka ngomongnya, dan habis itu kalian bisa tahu kalian itu to-do listnya apa di hari itu juga. Itu menurut gue juga ngebantu, jadi gue bisa setiap kali gue tanda kutip lupa mau ngapain, gue tinggal ngeliat aja gue punya smartwatch dan gue cek to do list mana yang harus gue kerjain. Itu pro-nya, tapi buat kontranya selama 30 hari seperti gue bilang, gue berasa ini jam gede bener walaupun gue tahu ini Ultra 2, dan gue berasa gue tidur tuh kagak pules. Dimana saat gue cek rekaman ya terhadap bagaimana cara gue tidur, kan ada di breakdown tuh ya terhadap REM, deep dan segala macam. Dan ternyata yang deep state gue pas gue tidur itu tuh kagak banyak. Apakah itu ada hubungan dengan gue memakai jam? Kagak ada yang tahu. Jelasnya gue butuh nge-track tidurnya gue untuk gue tahu deepnya gue seberapa lama. Tapi per hari ini selama 30 hari gue masih kagak terbiasa untuk tidur memakai jam segede ini, mau terlepas ini smartwatch ataupun tidak. Apakah kalau misalnya gue ambil versi kecilnya itu bisa bikin gue tidur lebih nyenyak? Kagak tahu juga, moga-moga sih ada yang endorse. Kalau ngomong dari segi tech reviewer, gue berasa ini smartwatch bener-bener bagus banget dalam konteks baterai. Gue kagak pernah berasa gue kayak kekhawatiran baterainya bakal habis karena bisa sampai 36 jam lebih. Bener-bener cocok buat gue yang hidup di kota, kegiatannya juga di kota. Gue berasa ini smartwatch bener-bener oke banget buat baterainya. Kalau sebagai kreator buat kalian di sini yang bikin konten juga, smartwatch Apple ini bisa jadi kalian punya kamera remote juga, dan menurut gue itu juga membantu gue. Jadi kalau misalkan gue lagi kagak punya orang yang bisa bantu gue videoin, gue bisa ngecek framing dulu apakah udah cocok atau kagak. Abis itu gue tinggal double tap, abis itu ke record. Dan kalau misalnya ngomongin kreator, buat kalian tertarik untuk masuk ke industri kreatif dan belajar digital marketing dan bikin konten yang menarik, kalian bisa cek Ruang Kreatif. Bisa ikutan kelas gue yang namanya Ruang Kreatif. Ruang Kreatif adalah sebuah komunitas di mana gue, Agus Leo Halim, akan memberikan 12 modul interaktif untuk kalian mengerti bagaimana kalian bisa menghasilkan dengan konten, aka cuan. Mau kalian itu kreator atau kalian itu business owner. Dan akan selalu ada mystery guest yang luar biasa untuk setiap minggunya di komunitas ini. Ini bukan cuma teori, tapi ada praktek langsung apa yang harus kalian lakukan, dan bahkan langsung pitching dengan brand di lapangan. Dan udah banyak banget warga kreatif yang membagikan hasil mereka dari menerapkan apa yang diajarkan. Semua testimoni ini pure dari warga kreatif yang masuk ke Ruang Kreatif. Kalian bisa tinggal pause sendiri dan baca sendiri. Endorse dan lain-lainnya. Pokoknya keren banget ya Ruang Kreatif. Dengan harga yang kita bayarin sih udah sangat-sangat balik modal ya. Jadi hari ini kita semua warga Ruang Kreatif itu berhasil pitching ke 4 brand, dan itu seru banget, pengalaman yang menarik dan gak bisa diulang lagi. So, balik lagi, apakah ini worth it untuk dibeli? Tergantung kalian. Buat kalian yang pengen mengistirahatkan kalian punya mata terhadap kalian punya handphone, mungkin ini worth it untuk dibeli. Tapi sangat disayangkan, setahu gue per hari ini Apple Watch yang bahkan Ultra 2 ini masih belum bisa untuk kalian pakai cellular mode-nya. Alhasil mau kagak mau kalian masih butuh handphone untuk bisa dapat notifikasi kerjaannya kalian. Kalau misalkan udah ada cellular ya, dimana gue bener-bener bisa drop gue punya handphone, gue keluar cuma pakai Apple Watch doang, mungkin menurut gue sangat worth it sih. Gue udah lihat banyak orang di luar negeri pakai Apple Watch, udah tinggal bayar doang pakai mereka punya Apple Watch. Abis itu bisa pakai buat Google Map. Nah, kalau misalnya kayak gitu gue berasa make sense gue pakai Apple Watch. Per hari ini kalau misalkan alat ini yang harganya sampai 13 jutaan, bahkan bisa sampai 15 juta, dibeli hanya untuk nge-track kalian punya kesehatan, jalan kaki dan tidur, menurut gue sih kagak worth it. Tapi bisa worth it kalau misalkan kalian itu profilnya emang butuh notifikasi dorongan untuk kalian itu bergerak melakukan aksi untuk olahraga. Jadi kalau misalnya profilnya kalian itu yang sering lupa, kagak dapat notifikasi lah, kagak tahu kalian itu mengeluarkan berapa banyak kalori, jadi bikin kalian males, ya ini cocok buat kalian.
Tapi gue mau melakukan disclaimer dikit, dimana gue lihat ada reportase yang kasih tahu bahwa setelah 1-2 bulan biasanya tuh antusiasnya hilang. Orang-orang yang beli smartwatch yang buat nge-track mereka punya health tracking itu biasanya 50%. Dan dari 50% tersebut 30% katanya stop setelah 6 bulan. Jadi abis 6 bulan ya mereka berasa ya ngapain lagi pakai ini. Dan uniknya ada studi yang kasih tahu, atau lebih tepatnya reportase yang kasih tahu, bahwa kalau misalkan kalian itu pakai smartwatch untuk ngerekam semua kegiatan kalian itu, justru probabilitas kalian untuk mencapai goalnya kalian lebih rendah. Dimana mungkin agak make sense kali ya, karena namanya rekaman itu bisa jadi pedang bermata dua kan. Dimana kalau misalkan kalian lihat kalian itu bener-bener konsisten terus, malah makin menggebu-gebu. Nggak pengen kalian punya streak, kalian punya konsistensi menarik putus kan ya. Tapi buat kalian yang kagak konsisten, ngeliat kalian udahlah gue udah miss 2 kali berturut-turut, kemudian gue miss aja semuanya sekaligus. Udahlah ternyata nggak ada hasilnya, gue cuma keluar kalori cuma sekian doang, ngapain gue lihat, akhirnya kalian kagak pakai juga. So itu aja video hari ini. Next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk gue coba studi kasuskan ke diri gue. Apakah kalian pengen tahu ini smartwatch bisa ngapain lagi? Karena ada aplikasi yang kasih tahu dia itu bisa nge-track gue punya mood, dimana dikasih tahu juga katanya orang Indonesia itu kesehatan mentalnya itu lagi goyah banget sejak pandemi. Apakah itu menarik buat kalian konsumsi, dimana gue coba nge-track mood gue selama 30 hari? Coba komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.